Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina min yahdillahu fala mudhillalahu wa min yudlilhu fala hadiyallahu. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjungkan tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlut baitnya. Yang terhormat kepada dosen kami tercinta Ibu Dewi Masyito SAG SMI. Di saya Irna Rarah Junika NIM 2110101068 ingin menyampaikan kultum Siti Walidah. Siti Walidah adalah perempuan kelahiran tahun 1872 di daerah Kauman, Yogyakarta. Sejak kecil tidak pernah mengenyam pendidikan formal, tetapi sejak kecil diajarkan agama oleh ayahnya sendiri yang merupakan seorang penghulu keraton. Beliau tumbuh di lingkungan keluarga yang memperhatikan pendidikan agama. Pada masa itu, banyak yang mengatakan bahwa belajar di lembaga yang didirikan oleh Belanda hukumnya haram. Selain itu, penerapan hukum adat sangat ketat pada masa itu. Seorang anak perempuan di lingkungan keraton Yogyakarta harus tinggal atau dipingit di rumah sampai datang waktunya untuk menikah. Beranjak usia dewasa dan sudah waktunya menikah, Walidah dinikahkan oleh ayahnya dengan salah seorang ulama yang terkenal pada masanya, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan yang baru pulang dari Mekah. Beliau disebut sebagai seorang pembaharu yang belakangan mendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Setelah menikah dengan Ki Haji Ahmad Dahlan, nama Siti Walidah tidak lagi dikenal oleh orang, melainkan digantikan dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan. Kiprah beliau sangat besar dalam mempergerakan Islam, terutama dalam melakukan pendidikan kepada kaum perempuan di masa itu. Kiprah dan perjuangan dimulai merintis kelompok pengajian, yaitu Wanita Sopo Tresno atau disebut Siapa Cinta, pada tahun 1914. Pada awalnya, kegiatan tersebut hanya pengajian agama biasa yang diisi bergantian dengan suaminya. Namun, seiring perjalanan waktu berkembang menjadi organisasi kewanitaan yang berbasis agama Islam, dan dipilihlah nama Aisyah. Tetap pada malam peringat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 22 April 1917, organisasi tersebut resmi didirikan. Organisasi yang baru berdiri itu sudah mulai banyak mengadakan kegiatan, mulai dari mengasuh anak yatim dan memberikan pendidikan khusus kepada perempuan. Berdirinya organisasi ini memberikan ruang gerak bagi perempuan untuk belajar. Organisasi ini berdiri di bawah kepemimpinan langsung Nyai Ahmad Dahlan.
Walaupun beliau tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, namun beliau memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi yang baik. Keterlibatan beliau dalam organisasi Muhammadiyah dan sering menemani sang suami dalam mengelola Muhammadiyah membuat beliau tumbuh menjadi seorang pemimpin perempuan yang memiliki pemikiran dan pengalaman luas. Nyai Ahmad Dahlan memberikan usul agar organisasi Aisyah mendirikan pendidikan bagi kaum wanita yang nantinya ada asrama-asrama untuk para pelajar putri. Dalam asrama putri inilah para pelajar perempuan dididik dengan ilmu agama, kemasyarakatan, rasa kebangsaan, dan ilmu-ilmu tentang kenegaraan agar murid-murid yang keluar dari asrama berperan aktif dalam pergerakan nasional. Beliau berjuang ingin membuang kepercayaan lama yang masih menganggap bahwa perempuan tidak seharusnya berorganisasi. Perempuan cukup berada di rumah, mendidik anak, melayani suami. Beliau yakin dan percaya bahwa perempuan mampu dan sepadan perannya dengan laki-laki. Bahkan perempuan bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan laki-laki. Pemikiran Nyai Ahmad Dahlan yang luas dan maju direalisasikan melalui adanya sekolah-sekolah putri, mengadakan kursus pelajaran Islam dan memberantaskan buta huruf bagi kaum perempuan, mendirikan rumah miskin dan anak yatim perempuan, serta menerbitkan majalah bagi kaum wanita. Demi mewujudkan cita-citanya, beliau bersama pengurus Aisyah lainnya sering mengadakan perjalanan keluar daerah sampai pelosok desa untuk menyebarluaskan idenya. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1926, Nyai Ahmad Dahlan pernah memimpin Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya. Beliau adalah wanita pertama yang tampil memimpin kongres itu. Dalam sidang yang dipandunya, duduk puluhan pria di samping mimbar. Sejak saat itu, nama beliau semakin terkenal di mata umat, khususnya bagi kalangan Muhammadiyah. Selain memimpin kongres, beliau juga mengisi berbagai acara pengajian dan menjadi penceramah di berbagai kegiatan. Sebagai penceramah, beliau juga terkenal sebagai tokoh yang memiliki pengetahuan luas dan maju. Beliau juga berbicara jelas dan fasih. Nyai Ahmad Dahlan membuktikan bahwa spirit Islam mampu mendorong kemajuan perempuan. Beliau membuktikan pada dunia luar bahwa asumsi agama menjadi sebab keterbelakangan bagi kaum perempuan adalah tidak selamanya dibenarkan. Bahkan keberadaan agama yang menjadi spirit bagi sebuah kemajuan suatu bangsa, kiprah dan perjuangan dalam memperdayakan perempuan membuktikan bahwa perempuan juga bisa berhasil sebagai laki-laki. Nyai Ahmad Dahlan sebagai seorang istri dari seorang pejuang dan ulama besar sangat berperan dalam membantu suaminya Kyai Haji Ahmad Dahlan
dalam perjuangan kemerdekaan serta mengembangkan organisasi Muhammadiyah. Beliau memberi dukungan moral kepada suaminya. Bahkan seringkali beliau bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Soekarno, Jenderal Sudirman, dan banyak tokoh lainnya. Usia beliau yang mulai senja tidak lantas menyurutkan semangatnya. Pada masa awal revolusi, beliau tetap giat mendukung tentara yang sedang bertempur di medan perang. Beliau mengajarkan kaum wanita untuk mendirikan dapur umum, dan para pejuang pun diajarkan agar setiap perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian di usia yang ke-74 tahun, beliau menghembuskan napas terakhir di Yogyakarta. Spirit perjuangan beliau harus dilanjutkan kepada generasi milenial saat ini, di mana zaman yang serba canggih tidak lantas menyurutkan semangat untuk selalu belajar, memperluas pengetahuan dan wawasan. Siti Walidah atau yang dikenal Nyai Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh perempuan Muhammadiyah yang mampu dijadikan role model. Kemajuan teknologi digital harus mampu dijadikan ruang gerak yang luas dalam mempersiarkan kebaikan dan kebenaran serta mengembalikan sejarah yang sudah lama tidak dipelajari atau bahkan sudah dilupakan. Sekian kultum dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.